Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat siang. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang Mbak Arlista. Baik Pak Alvin, kalau misalkan kita saksikan untuk proses terbang dari pesawat tersebut berdasarkan saksi mata, ini pesawat sempat miring. Nah ini kalau misalkan dari unsur penerbangan ini kira-kira apa yang bermasalah Pak? Iya, tadi saya mencermati videonya, saya tonton berulang kali ya. Jadi pesawat itu sebetulnya terbangnya masih normal. Kemudian melakukan putar balik 180 derajat dengan sudut yang cukup tajam. Jadi kemungkinan ketika berputar 180 derajat secara tajam itu mengalami stall atau tidak kehilangan daya angkat pada sayapnya. Namun karena ketinggiannya itu tidak cukup, pesawat itu kelihatannya rendah. Jadi ketika berangkat dari Atang Sanjaya mungkin ketinggiannya cukup, tapi ketika mencapai desa Cihamea itu kelihatannya kan elevasinya lebih tinggi sehingga jarak pesawat dengan tanah itu rendah, sehingga ketika mengalami masalah tidak punya ruang gerak untuk recover dan sudah menghujam ke tanah. Seandainya ketinggiannya cukup, kelihatannya masih bisa recover. Oh ya, sedikit koreksi. Ya, Pak. Registrasinya adalah Papa Kilo Sierra PKS 126, bukan 216. Oh, 126. Ya. Oke, berarti untuk jenis pesawatnya itu adalah Microlight Fixed Wing Quicksilver JT500 dengan register PKS 126 ya Pak? Betul, betul. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat untuk latihan pada hari ini kan bisa dikatakan untuk peremajaan kemampuan dari pilot tersebut begitu ya. Apakah seharusnya seorang pilot itu melakukan pelatihan ataupun peremajaan kemampuan itu setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Pak Alvin? Iya, gini, memang mungkin menggunakan terminologi resminya latihan, tapi ini bagi saya dan teman-teman yang aktif di olahraga dirgantara, akhir pekan biasanya kita terbang. Kami tidak menyebutnya sebagai latihan, tapi lebih ke penyaluran hobi. Karena kalau latihan itu ada programnya. Kemudian juga melakukan program latihan itu akan melakukan manuver-manuver tertentu terukur.